وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم أولياء الله في السماء وما في الأرض بالبحر وخصوصا إلى عبد الجواد خاتم خمسة Syekh Muhammad Amir Syekh Nurullah bin Tajuddin Sabandi Syekhulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi isatillah. Yang kami muliakan, kami takzimi alina al-mukarram Purta Haji Syarifuddin LC. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan beliau. Sebenarnya begini Pak, kita penceramah yang datang begini tidak usahlah terlalu berlebihan. Karena saya kayak begini mungkin datang 1 kali 1 tahun, 1 kali 2 tahun. Yang harus kita muliakan takzimi adalah guru kita yang ada di tempat ini. Kenapa? Karena itulah yang diutus oleh Allah untuk memberikan bimbingan rohani untuk kita. Makanya saya mengajak pada seluruh jamaah mendoakan beliau. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan hidup. Dan dari lisan beliau kita dapatkan kalam-kalam hikmah untuk bekal
dunia akhirat insyaallah. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Bapak Bupati, ya, insyaallah, beserta seluruh pejabat pemerintah, juga yang mewakili Bapak Kapolres, kasih Pak sudah bersilaturahmi, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, sahabat-sahabat dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan juga kepada seluruh tamu undangan, ibu-ibu majelis taklim. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus pakai bahasa Indonesia karena kalau bahasa Bugis ada yang stres. Iya. Sekarang sudah 8:30, jadi kita janjian saya ceramah 1 jam ya. Ya, kalau 1 jam berarti 9:30. Kalau ditambah sedikit ya bisa lewat sedikit. Ya. Begini, apa yang disampaikan tadi oleh Guru Ta, bahwa sedapat mungkin ada waktu bersilaturahmi dengan para ulama. Ya. Kenapa? Karena barakah itu sebenarnya ada 2. Ada berkah karena ilmunya kita ambil, ada berkah karena bersilaturahmi dengan orangnya. Yang banyak sekarang mulai muncul itu karena ada tradisi pesantren yang jabat tangan kemudian cium tangan, itu banyak disalahkan. Ini dulu sedikit saya ambil pengantar. Itu banyak orang tidak paham kenapa para santri itu mencium tangan gurunya. Dan tradisi kami di pesantren begitu. Itu karena mereka tidak paham. Yang kita cium itu bukan tangannya sebenarnya. Cuma itu adalah lahiriahnya. Jadi itu adalah wasilah. Kenapa? Karena di tangan beliau guru mulia kita itu pernah bersentuhan dengan tangan gurunya. Dan gurunya yang pernah bersentuhan dengan tangan yang kita cium itu juga pernah bersentuhan dengan tangan gurunya. Itu sampai bersentuhan dengan tangan sahabat Rasulullah, sampai ke Khulafaur Rasyidin, dan sampai ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad barakah. Jadi mencium tangan itu bukan tangan yang pada hakikatnya sebenarnya yang kita cium. Tapi yang kita cium itu adalah mengambil barakah dari tangan yang pernah menyentuh tangannya baginda Rasulullah secara tersambung. Itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita ngaji penting datang begini? Kan di YouTube bisa. Tadi Guru Ta sudah sampaikan kalau di YouTube itu ya bisa kita tidak pakai baju apa, pakai handuk saja atau baring-baring sambil mendengarkan. Kemudian kita ambil ilmunya. Kalau ketemu begini, mata penceramah atau wajah penceramah yang kita lihat itu adalah wajah yang pernah memandang wajah gurunya. Dan wajah guru yang pernah dipandang itu juga memandang wajah gurunya. Itu pandangannya sampai tembus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya sanad. Ya. Walaupun hanya sekali. Jadi kayak Ustaz Dasat, banyak ulama-ulama kita, kalau apalagi kalau Banteng ini kan, makanya tadi saya tawasul dengan 3 orang. Yang pertama adalah Abdul Jawad Khatib Bungsu atau dikenal dengan Datuk Ditiro. Kemudian yang kedua adalah Datuk Kalimbungan Syekh Muhammad Nur, Syekh Muhammad Amir. Kemudian Syekh Nurun Baharuddin Taju Naksabandi. Itu 3 orang sebenarnya adalah muassis yang merupakan pembawa agama Islam di sini. Itu tidak boleh dilupakan. Karena mereka itulah yang menyembangkan ilmu agama sehingga masyarakat Banteng ini bisa tahu Islam. Itu tidak boleh hilang itu. Mesti kita doakan. Karena beliau itu adalah waliullah. Wali itu bisa memberi syafaat. Orang yang bisa memberi syafaat itu kan pertama baginda Rasulullah. Yang kedua syafaat Al-Quran. Yang ketiga syafaat anak perempuan. Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah kata Nabi, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Tapi anak perempuan, bukan anak laki-laki. Jadi yang punya anak laki-laki mohon maaf. Belum ada jaminan. Kemudian
syafaat itu adalah syafaat ulama. Makanya guru-guru kita itu dipatihai. Karena ruh itu yang bersilaturahmi. Itu tidak ada batasan. Justru orang meninggal itu ruhnya terlepas seperti burung yang terlepas dari sangkar. Makanya alam kubur itu disebut juga adalah barzah. Tembus pandangannya ke dunia dan pendengarannya tembus. Itu yang banyak orang tidak paham. Sehingga sangat penting. Yang kedua, saling mendoakan dengan para wali itu penting. Supaya kita tersambung dengan itu. Makanya kalau ada sudah menikah, ziarahi kuburnya. Ziarahi makamnya. Datang doakan ulama di situ, kemudian berdoa. Ya Allah, berikan anak-anak dan keturunan sebagai keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Kalau minta langsung ke orang yang meninggal, itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Jadi tidak boleh langsung kasih tahu. Ini penganu, saya ini mintakan saya keselamatan. Tidak boleh. Yang boleh itu, ya Allah berikan aku keberkahan anak-anak dan keturunanku. Berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Dalilnya jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratal nabi, siratal malaika, siratallahi, tidak. Tapi mengatakan siratal ladzina an'amta. Berarti jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Bukan jalannya para nabi. Karena nabi kita mengambil ilmunya itu dari al-ulama. Ini penting. Itu pengantar. Ini baru pengantar, Pak. Saya belum masuk ke intinya. Supaya kita paham dulu kenapa kita ngaji. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya senang ceramah berdiri. Tapi kenapa saya duduk? Itu karena pesan mursyid. Ceramah duduk itu, kalbu penceramah itu lurus dengan kepala jamaah. Jadi kalbu kita itu lurus. Maka untuk mengambil ilmu barakahnya, makanya kalau tariqah itu pasti duduk. Nah, itu. Dulu saya senang ceramah kalau berdiri, agak mobile enak. Tapi mursyid kami mengatakan enggak. Kalau kau sampaikan ilmu hakikat, jangan berdiri, duduk. Nah, makanya pengajian di pesantren itu kiainya duduk, enggak berdiri. Itu sebenarnya sampai ke Rasulullah seperti itu. Nah, makanya mimbar ini seperti ini kan podium sebenarnya bukan dari Islam itu. Yang podium kita itu adalah yang mimbar duduk itu. Kemudian duduk sila di atasnya. Itulah yang sebenarnya. Kemudian kalau mimbar khutbah itu kan naik dari depan. Bukan dari belakang. Tapi itu tidak masalah karena kita ambil sama-sama dengan mihrab. Makanya saya lihat tadi. Ini sebenarnya saya tidak bisa kalau tidak sampaikan. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ini tempat imam makruh mendekati haram. Itu tempat imam tidak boleh diangkat naik. Dia lebih baik dibawa, tempat makmumnya di atas, dibanding dengan imam yang diangkat tempatnya naik. Itu mihrab imam itu mestinya lurus. Itu makruh mendekati haram. Makanya makruh haram, makruhnya Imam Syafi'i itu dua. Ada makruh tansi, ada makruh adab, ada makruh hukum. Kayak memotong kuku jenazah itu makruh hukum. Kalau makan minum pakai tangan kiri itu makruh adab. Jadi ada dua itu. Jadi makruh hukum mendekati haram. Itulah yang sebenarnya yang tempat imam ini tidak boleh diangkat naik. Itu yang kalau di fikihnya Syafi'i. Itu harus saya sampaikan. Tapi tetap dipakai, tidak masalah. Cuma saya harus sampaikan. Nanti kalau bangun masjid kasih rata saja. Nah itu kuncinya. Jadi tidak usah dipermasalahkan, nah, kan gitu. Nanti bilang imam, oh jadi masalah ini, oh enggak. Itu penting. Jadi kalau kita bicara fikih ya fikih, ya kan gitu. Kemudian ini luar biasa. Tadi saya sedikit bincang-bincang dengan Guru Tak gerakan sedekah subuh itu penting. Saya ingin sampaikan dulu begini. Kenapa ada waktu istimewa? Ini dulu. Kenapa disebut sedekah subuh? Kenapa bukan sedekah duha, sedekah duhur? Kan gitu. Kan ada yang protes itu. Oh, sedekah kapan saja tidak masalah. Begini. Allah itu menetapkan sesuatu ada yang istimewa. Al-Quran. Dari 114 surah. Itu ada beberapa surah yang istimewa. Surah Yasin disebut jantungnya Al-Quran. Surah Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran. Jadi sebenarnya ayat kursi itu istimewa. 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah itu istimewa.
10 ayat pertama suratul Kahfi itu istimewa. Makanya Nabi kan katakan, siapa yang hafal 10 ayat pertama suratul Kahfi, dia tidak akan kena fitnatul dajjal. Itu dijamin itu. Kalau 2 ayat suratul Baqarah itu tidak kena gangguan jin. Kan gitu. Jadi ayat kursi juga begitu. Tapi ada juga orang baca ayat kursi tapi masih tetap diganggu. Kan gitu. Itu. Makanya sanad mengambil bacaan itu juga penting. Sama dengan zikir. Makanya dalam agama ini kan 3 kajian, Bu. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum, ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau kajian iman itu tauhid, teologi. Ilmunya disebut teologi, ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya itu Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Kalau kajian ihsan itu tariqah, tasawuf. Ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut mursyid. Itu beda. Makanya kalau mau tahu sah tidaknya sholat, tata cara ibadah haji, tata cara wudhu, tata cara sholat, itu belajar tanya ulama fikih. Fuqaha namanya. Tapi kalau mau mengenal siapa yang disembah, maka tanya ulama tauhid. Teologi. Kalau mau mengenali penyembahan dan mengenali diri, maka masuk tariqah. Jadi kalau mau khusyuk dalam sholat, bertarikah. Kalau mau mengenal siapa yang disembah, berteologi. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, maka berpikir. Nah, itu 3. Sama aja dokter. Ada dokter tuh kulit, tulang, ada jantung, ada penyakit dalam. Kan gitu. Sama dalam agama. Jadi jangan bilang pikir saja, nggak usah bertarikah. Wah, itu jadi masalah. Nanti mau khusyuk pakai pikir. Allahu Akbar. Nggak bisa. Karena dia mau khusyuk melalui jalur gerakan. Tidak bisa. Yang khusyuk itu kalbu. Nah, itu kuncinya. Tapi kan ibadah jelas, Pak Bu. Saya tidak usah terlalu jauh kan. Nanti guru tak yang jelaskan itu. Saya masuk karena kita punya waktu ini 1 jam lebih sedikit ya. Iya. Saya lanjut. Kenapa diistimewakan? Tadi ada kan ayat istimewa. Kemudian ada hari istimewa. Kalau dalam 1 tahun kan ada 4 bulan yang disebut bulan haram kan. Dalam bulan haram ini ada waktu istimewanya. Setiap bulan haram itu ada waktu istimewanya. Kemudian ada hari yang istimewa. Hari Jumat. Tapi kalau dalam 1 tahun itu 5. Malam 1 Rajab. Malam nisfu Sya'ban. Malam 9 Zulhijjah. Malam 10 Zulhijjah. Malam 1 Syawal. Itu 5 malam yang istimewa. Karena pintu langit dibuka. Makanya itu dalam tarekat itu diajarkan. Kalau mampu. Siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu. Mulai dari sholat maghrib dia tidak tidur sampai subuh. Hanya beribadah kepada Allah. Pada 5 malam. Malam 1 Rajab. Malam 9 Zulhijjah. Malam 10 Zulhijjah. Malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam 1 Syawal. Itu 2 malam lebaran. Maka ketika dia dimakamkan. Pasti jasadnya hilang. Itu 5 malam itu. Itu aja kuncinya, Pak. Cuma agak berat biasa kok penceramah. Karena dia mau pergi khutbah Idul Fitri, Idul Adha, tidak tidur 1 malam. Itu agak berat itu. Makanya kadang-kala orang yang masuk dalam tirakat itu justru tidak pergi khutbah lebaran. Dia memilih untuk itu. Jadi sebenarnya kalau mau berdoa, minta pada 2 malam lebaran itu. Karena pintu langit dibuka itu sampai pagi. Tidak akan ditutup. Begadang berdoa. Kalau mau minta di situ minta memang. Banyak perempuan begadang tapi masak buras. Kan Bu? Iya. Tidak gunakan untuk berdoa. Kemudian kita ambil dalam waktunya 24 jam. Itu ada waktu yang dibagi memang. Nanti itu kan 1/3 malam. Makanya sholat isya sebenarnya itu paling bagusnya itu agak ditarik ke belakang. Paling bagusnya. Makanya Nabi pernah sholat isya itu sekitar jam 3-an. Jam 3 subuh. Sholat isya. Selesai salam. Apa kata Nabi? Saya tahu kau menunggu aku tadi. Dan saya sengaja tidak keluar. Itu bukan sholat tarawih. Itu sholat isya. Apa kata Nabi? Seandainya aku tidak mengkhawatirkan untuk umatku kalau memberatkan. Justru sholat isya yang seperti ini yang lebih bagus.
Tapi jangan coba-coba masjid ini sholat isya jam 3. Nanti dibilangin ajaran sesat. Nah itu kan gitu. Iya. Kenapa? Karena Nabi tahu di sepertiga malam itu doa mustajabah. Bukan di awal malam. Itu. Makanya kalau ada taklim antara maghrib isya, kalau sudah sholat maghrib kemudian ada ceramah, biarkan lewat, sholat isya tidak masalah. Tidak masalah. Justru ditarik ke agak larut malam itu lebih baik. Kadang-kala orang kalau sudah masuk isya langsung angkat tangan. Weh, sudah masuk isya, berdosa tinggalkan. Oh tidak. Itu orang tidak paham hadis. Ini penting saya sampaikan supaya kita ngajinya betul. Iya, makanya ada ulama itu tidak anukan, tapi jangan menunda sengaja menunda waktu sholat itu kalau tidak ada yang uzurnya, kegiatannya. Misalnya kita kegiatan ada taklim, ada kegiatan, tidak apa-apa. Iya. Kemudian setelah sepertiga malam ada waktu antara itu dengan sebelum subuh. Apa namanya? Zahra. Makanya disebut di dalam Al-Quran itu wabil azhari hum yastaghfirun. Zahara ini kalau orang makan di situ disebut makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Itu sahara 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kalau kita di sini disebut imsak. Makanya kalau mau makan sahur paling bagus itu 5 menit sebelum imsak makan sahur. Di situ paling bagus. Iya. Karena mohon maaf, saya harus luruskan. Imsaknya orang Indonesia dengan orang Arab itu beda. Kalau orang Arab mengatakan imsak berarti itu sudah masuk subuh. Kalau orang Indonesia mengatakan imsak itu tinggal 10 menit, masih ada waktu. Karena orang Arab itu mudah diatur. Kemudian makanannya kurma dengan roti. Kalau kita Indonesia makan nasi. Kalau imsaknya bersamaan subuh banyak yang batal puasanya. Kenapa? Karena baru kalau ambil nasi lama itu baru habis. Makanya dikasihlah jeda 10 menit untuk amannya. Kan gitu. Itu ulama Indonesia itu Pak, itu metode Indonesia itu murni itu. Sama gitu, makanya tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Orang Arab itu marah itu. Masa orang tidur dibilang berpahala? Iya, kalau di Arab kan tidak ada yang lihat. Padang pasir. Kalau di Indonesia banyak yang nonton. Makanya satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu tidur. Kan begitu. Makanya disebut ibadah karena tidak ada dosanya. Makanya ulama mengatakan an-naumu tarkul haram. Tidur itu meninggalkan keharaman. Karena orang sholat itu masih bisa berdosa. Kalau panjang sekali bacaannya imamnya baru jengkel. Apa ini imam tidak mau ruku? Itu bisa berdosa itu. Tapi kalau tidur itu tidak ada dosanya. Makanya kalau ada orang puasa selesai sholat subuh tidur sampai duhur. Bangun sholat duhur tidur lagi sampai asar. Bangun sholat asar tidur lagi. Nanti 5 menit sebelum buka baru dia bangun. Insya Allah tidak ada dosanya. Tapi tidak banyak pahalanya. Ya kan gitu. Itu aja kuncinya. Nah, makanya kan disebut wabil azhari hum yastaghfirun. Itu perintah langsung dalam Al-Quran. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Maka kalimat yang paling bagus kita baca di waktu menjelang masuknya subuh adalah istighfar. Bukan taubat. Istighfar ya. Istighfar itu kan bahasa Arab. Istaghfarah. Menutup yang nampak. Kalau taubat bahasa Arab juga. Taba yatubu taubatan. Kembali. Jadi jangan bilang saya sudah istighfar berarti sudah bertaubat. Tidak. Lain. Taubat itu mengingat kesalahan. Kembali mengingat kesalahan. Itu namanya taubat. Jadi kembali. Taba yatubu taubatan. Tapi kalau sudah membaca astagfirullah berarti menutup kesalahan. Sama kalau kita menulis di kertas. Ada tulisan salah kita mengambil tip X. Baru kita tip X. Itu tulisan tertutup tapi tidak hilang. Masih ada di dalam. Itulah makna istighfarah. Menutup yang nampak. Tidak menghapus. Jadi istighfar itu tidak menghapus dosa. Dia cuma menutup. Yang menghapus dosa itu al-afu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afu fa'fu anna. Makanya di Ramadan itu dipakai zikir al-afu.
Yang kedua kalau sholat, Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kuncinya. Makanya itu kalau sholat, selesai sholat ringan badan. Masuk waktu sholat terasa berat. Tapi ketika sudah salam kayak ada beban yang lepas. Itu karena wa'fu anni. Ini itu di situ kuncinya. Makanya kalimat itu penting ditahu larinya kemana. Jangan bilang saya sudah bersolat taubat. Bagaimana cara bertobat? Baca istighfar. Bukan, taubat itu istighfar namanya. Jadi taubat itu mengingat dulu kesalahan. Ingat dulu saya ambil uangnya suamiku. Nah ini sudah. Allah tahu dosa kita. Tapi Allah menginginkan kalau kita mengakui. Jadi akui dulu. Salah kak. Ya Allah saya begini. Sudah setelah itu astagfirullah. Tutuplah kesalahanku ini ya Allah. Supaya tidak menjadi musibah. Nah, jadi ada orang itu nanti pada hari kemudian tidak kelihatan dosanya. Karena sudah dihapus. Ada yang cuma tertutup akan nampak juga. Nah, itu. Jadi pilih mana? Pilih sendirilah. Kemudian saya lanjut. Saya masuk di subuh. Di waktu sahara. Kenapa istimewa? Di situ turun malaikat. Malaikat apa? Penjaga siang. Kalau penjaga malam turun di asar. Jadi malaikat penjaga siang itu belum kembali. Tapi malaikat penjaga malam sudah turun. Ketemulah di waktu asar. Makanya sholat asar itu ada yang menyebutnya sebagai sholatul wusta. Makanya Nabi katakan siapa yang tidak sholat asar. Maka semua pahalanya mulai dari sejak dia bangun terhapus. Itu diputihkan. Itu bahayanya sholat asar. Kalau bapak tidak sholat duhur. Pahala sholat subuh mesti ada. Tapi kalau tidak sholat asar, semua ibadah itu dihapus. Itu sampai maghrib. Tidak ada nilainya. Putih itu. Habis. Itu bahayanya sholat asar. Kalau sholat subuh, di situ juga malaikat turun. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Ketemu di situ. Makanya semua ibadah di waktu subuh itu istimewa. Makanya zikir itu ada dua. Pagi dan petang. Gitu. Dan itu dua waktu sebenarnya kita dilarang sholat. Makanya tidak ada sholat sesudah asar sampai maghrib. Dan tidak ada sholat sesudah subuh sampai masuk waktu suruh. Ini kuncinya. Jadi ada ibadat yang paling pas Pak Bu, dilakukan. Makanya ulama kita mengatakan cerdas dalam beribadah. Tapi kalau saya enggak apa-apa. Cari aja. Kan tidak semua orang bisa Pak. Ada yang rajin ngaji, ada yang rajin puasa, ada yang rajin sholat sunat, ada yang rajin enggak. Pokoknya apa saja yang kita bisa lakukan. Yang penting dalam kebaikan. Nanti saya kasih tahu rinciannya. Ibadah ini larinya ke sini, kalau ini larinya ke sini. Itu harus ditahu. Supaya kita, nanti ibadah aku kenapa? Kadang orang begitu. Saya rajin sholat, kok kenapa musibah datang terus? Terus begitu. Apa sholatku tidak berfungsi atau memang begini? Kayak gitu. Udah bilang saya sudah rajin zikir ini, kenapa penyakit-penyakitan? Tetap masih sakit. Rajin zikir, banyak zikir, tapi kenapa badan kurus? Itu karena ada zikir tidak boleh melampaui batas. Ada zikir itu kalau dibaca, itu bisa membuat orang gila. Ada. Sama aja makan obat. Kalau kau makan 3 papan, pasti sakau. Makanya dari situlah tarekat dibutuhkan mursyid. Karena mursyid itu yang kasih resep. Baca sekian kali. Ya kan? Walaupun nanti ada zikir, dibaca berapa banyak pun tidak akan mempengaruhi. Nah, itu ada nanti zikirnya khusus. Kemudian, di waktu subuh. Ini nih. Saya mau buka rahasianya subuh sebenarnya. Kenapa sedekah di waktu subuh itu istimewa? Karena ibadah juga yang paling berat sebenarnya orang lakukan itu bukan ibadah subuh saja ya. Ibadah ketika malaikat berkumpul pasti berat. Dipastikan itu. Di mana malaikat berkumpul pasti berat kita. Dan orang mudah tidur. Jadi kapan Allah menurunkan malaikat banyak di muka bumi, pasti kita mudah ngantuk. Pasti itu. Jadi jangan salahkan setan. Banyak orang itu kalau mengaji baru ngantuk dia bilang setan lagi nih. Bilang setan, saya sudah tidak mendekat, kok masih salahkan saya? Iya kan? Sering kita salahkan setan. Padahal itu bukan setan, itu resonansi malaikat yang membuat kita tenang, sakinah, sehingga kita mudah tidur. Coba kapan kita mudah ngantuk?
Yang pertama ketika mengaji. Kadang baru 3 lembar, 4 lembar itu baris sudah tidak lihat. Mana baris atas ini, mana baris bawah. Itu bukan syaitan, itu bukan jin. Tapi itu karena malaikat rahmat berkumpul, hati kita teresonansi. Sehingga itu kita tenang, mudah sekali tidur. Yang kedua ketika kita berzikir. Kadang tasbih itu jalan, tiba-tiba jatuh. Itu karena malaikat ketika kita berzikir itu bersap-sap turun dari langit. Makanya disebut majelis zikir. Kemudian kapan? Hari Jumat ketika khatib naik di mimbar. Makanya seluruh malaikat rahmat itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Makanya paling berat menahan ngantuk. Itu bukan setan. Itu resonansi malaikat. Cuma banyak orang salahkan malaikat. Salahkan setan. Nah bilang setasi. Kan begitu. Padahal itu setan bilang, saya kau sudah berwudu, saya tidak bisa ganggu. Itu kan resonansi, Pak. Kemudian kenapa di subuh hari kita susah sekali bangun? Kenapa? Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Dan poolnya di waktu subuh. Makanya dari situlah kenapa sedekah di waktu subuh itu istimewa. Karena didoakan oleh 2 kelompok malaikat. Itu kuncinya. Jadi jangan bilang sedekah duha, sedekah duhur. Bagus. Tapi malaikat yang mendoakan tinggal satu bagian, hanya sama aja petugas Pertamina SPBU kan. Kalau itu petugasnya SPBU yang jaga malam sama yang jaga siang, ketemu kalau sore. Pagi juga ketemu. Karena belum pula datang yang satu. Begitu juga malaikat. Makanya itu ikuti ayam. Makanya Nabi kan bilang, ketika ayam jantan berkokok, berdoa karena sesungguhnya mereka itu bisa melihat malaikat. Jam berapa malaikat berkokok? Ayam. Itu jam 1. Itu malaikat sepertiga malam turun. Kemudian jam berapa? Jam 4. Karena dia sudah melihat malaikat turun. Kebalikannya nanti kalau anjing yang menggonggong, itu bisa melihat jin. Maka mintalah perlindungan. Makanya kalau bapak ibu jalan baru ada anjing menggonggong, berarti itu setan itu. Sebenarnya di situ kuncinya. Makanya ibadah di waktu subuh ini istimewa. Kemudian kita lari ke sedekahnya. Ini baru sedekah tadi istilahnya baru waktunya ya. Kenapa kita memilih? Kenapa juga disebut Jumat berkah? Kan ada kan? Di sini ada Jumat berkah Pak Kiai. Mulai ada Jumat berkah. Itu jangan gratis Pak. Masalah juga itu. Orang miskin yang sedekah, orang naik mobil Fortuner yang makan. Masalah itu. Ya kan? Kalau Jumat berkah itu bikinkan celengan, tetap disimpan tapi bikin celengan. Tulis di situ, mari berpartisipasi untuk berjumat berkah. Jadi dia misalnya ambil makanan, dia masukkan uang 5.000. Nanti itu dipakai lagi tambah paket Jumat berikutnya. Jadi itu supaya tidak habis. Kalau kita gratiskan dan berhenti orang kasih masuk, berhenti juga Jumat berkahnya. Tapi kalau ada uang orang sedekahkan, jadi jangan mengajak orang menikmati saja sedekahnya orang, tapi ajak juga dia untuk bersedekah. Itu penting. Karena banyak Jumat berkah itu macet gara-gara begitu. Awalnya 100 paket. Datanglah mobil Fortuner ambil, mobil Innova ambil, orang kaya ambil, makan. Pak Kiai juga sih nggak ambil, itu jadi masalah. Padahal yang sedekah orang miskin. Ya. Setelah itu berhenti masuk habis. Tapi kalau dijual, misalnya harganya 1 bungkus nasi 10.000, kita jual 2.000 rupiah. Hasil penjualannya itu sebenarnya tidak dijual. Itu uang dipakai untuk menambah paket Jumat berkah. Itu penting. Tapi itu juga agak berat. Kadang orang kalau disuruh sedekah berat, ya. Karena ada memang tahu kikir orang itu. Jadi itu kuncinya. Kemudian waktu-waktu istimewa. Sedekah subuh. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini penting saya sampaikan. Kenapa sedekah itu dianggap istimewa? Kan ada 2 itu. Yang pertama kebaikan secara umum. Itu disebut man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan 1 kebaikan maka akan dibalas menjadi 10. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau ayatnya sedekah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi lain ya.
Jadi kalau orang bilang sedekah itu umum. Karena sedekah itu bisa bukan materi. Makanya Nabi mengatakan tabassumu fi ahika laka sedekah. Tersenyum kepada saudara itu sedekah. Iya, sedekah itu. Tapi dia tidak mengatakan impak. Karena kalau impak itu berarti sudah bicara harta. Kalau bilang sedekah, mendoakan orang sedekah. Makanya itu sedekah yang paling bagus itu kalau hari Jumat. Allahumma ghafirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu sedekah itu. Mendoakan orang itu sedekah. Jalan ke masjid itu sedekah. Bersikir itu sedekah. Sholat sunnah duha 2 rakaat sedekahnya tubuh kata Nabi. Itu sedekah itu. Jadi jangan bilang sedekah ini nanti uang. Tapi kalau bicara impak baru lain. Makanya ayat sedekah itu siapa yang melakukan 1 kebaikan dibalas menjadi 10. Tapi kalau bersedekah dengan materi, ayatnya masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Di sini ada petani ya? Padi. Ada ya? Itu perumpamannya seperti itu. 1 butir benih padi yang ditanam itu naik, tumbuh bisa sampai 100. Bahkan bercabang nanti banyak butir-butir padi yang lahir. Itu perumpamaan yang diambil oleh Allah. Iya. Makanya petani ini tidak boleh mengeluh. Jangan bilang sedikit di rezeki. Mana sedikit? 2 ember kau kasih turun 10 karung kau dapat. Tidak sedikit itu. Baru kau bisa mengeluh kalau 10 karung kau kasih turun baru 2 ember kau dapat. Itu baru bisa kau mengeluh. Selama 2 ember kau kasih turun atau 3 ember kau tabur baru kau dapat 5 karung, 10 karung. Jangan mengeluh, nah masih lebih banyak itu kau dapat. Kan biasa begitu. Oh, ini enggak paham aja resep sedekah ini. Kenapa kuncinya nanti lari ke sedekah itu? Begini. Orang yang meninggal pun seandainya dikasih kesempatan untuk hidup kembali, tidak ada yang dia mau lakukan kecuali sedekah. Bukan haji, bukan umrah. Padahal kalau antrian haji kan banyak kan? Berapa tahun kalau dibantainya nih Pak? Wih, lama betul itu. Jadi kalau baru lahir anak itu nanti S3 baru bisa berangkat haji. Tapi saya kasih tahu, ada doa itu. Sujud terakhir dalam sholat, baca sholawat, baru baca. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. 7 kali. Itu doa Pak, saya tidak baca. Terus terang, saya tidak baca karena kalau saya tes itu, alhamdulillah. Saya sudah 9 kali dikasih hadiah umrah tapi tidak ambil. Bahkan ada yang kasih haji furoda itu suami istri saya tidak ambil. Jadi ada beberapa tempat itu dari Kalimantan dari Papua ada yang langsung Pak Ustaz KTP tak saya mau daftar untuk umrah. Saya bilang mohon maaf saya sudah terima, insya Allah pahalanya sudah sampai. Itu jadi itu kalau doa saya baca doa itu kadang 1 minggu 2 minggu ada lagi yang tawarkan berhenti lagi saya baca. Terus terang Pak, makanya itu doa saya tidak pakai. Iya. Jadi makanya saya betul-betul itu. Doa itu baca sholawat, kemudian jangan merasakan diri kita sujud di bumi. Rasakan diri kita sujud di hadapan Allah. Dan di saat kau sudah melupakan dirimu, maka di situlah kau minta. Insya Allah. Tembus itu Bapak Ibu sekalian. Saya kasih resepnya, tapi saya tidak amalkan itu. Karena begitu. Kalau tanya kenapa tidak terima umrah ya itu diri saya sendiri. Nah, ini ada beberapa alasan kami dari Tarekat tidak menerima itu. Kalau di mursyid itu sering sampaikan jangan datang kalau bukan Rasulullah yang panggil, itu yang berat. Ketika kau bermimpi ketemu Rasulullah dan diajak maka kau datanglah. Tapi sebelum diajak jangan berangkat. Wah itu berat itu kalau di mursyid Tarekat itu. Iya. Jangan. Jadi ada beberapa ulama kita itu yang mengajarkan seperti itu, tapi itu tidak bisa diikuti. Nanti tidak umrah itu. Iya. Kalau Pak Kiai ini luar biasa. Iya. Kemudian, kenapa sedekah ini istimewa Pak? Ada beberapa hadis itu. As-sadaqatu tarfa'ul bala, da'u mardakum bis sedekah. Itu kan sedekah itu bisa menolak bala. Da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Jarang-jarang hadis itu mendahulukan fungsi baru perintah. Jarang-jarang.
Jadi dia mengatakan dau mardakum, obati penyakitmu bis sedekah, dengan sedekah. Kenapa sedekahnya di belakang? Kenapa penyakitnya di depan? Ini jarang hadis begitu, Pak. Kebanyakan itu kan as-sadaqatu, dari dulu kan as-sadaqah, sedekah itu menolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul maitatu su', sedekah itu menolak kematian mendadak, kematian jelek. Jadi tapi kenapa ini ada didahulukan? Dau mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Itu agak lain. Tapi saya buka sedikit ya. Ada sedekah yang punya standar. Standar sedekah itu ada 5. Ada yang mengatakan 4. Tapi saya lebih cenderung pakai yang 5. Ya. Sedekah yang paling rendah. Sedekah yang paling rendah ini. Tidak ada di bawahnya. Dikasih orang baru kita mencaci. Ya lengi tena peto manoko-noko. Itu bahasa Jepannya. Dikasih orang baru kita mencaci dia. Jadi sedekah yang diikuti perkataan yang tidak baik. Karena fungsi sedekah cuma 2. Ini harus paham. Kenapa itu tidak ada gunanya? Karena fungsi sedekah itu cuma 2. Yang pertama, menyambung silaturahmi. Yang kedua, menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah. Itu fungsinya. Kenapa sedekah itu menyuruh kepada karib kerabat? Karena disuruh menyambung. Jadi menyambung silaturahmi, menyambung hubungan. Yang kedua, menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, itu terputus dua-dua. Kan begitu. Jengkel Tommy berarti tidak senang. Kemudian terputus. Nah bilang apa sudah nak kasih baru nama marahi. Tidak datang itu. Artinya terputus. Karena fungsi sedekah itu cuma 2. Menyambung silaturahmi. Kemudian yang kedua menggembirakan orang. Ketika 2 fungsi ini hilang, maka sedekahmu tidak ada gunanya. Kan itu. Makanya diatur dalam agama. Lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibun. Itu jelas. Makanya kalau mau kasih orang yang bagus. Jangan bilang, bau-bau ini ya kasih mianu nama makan gitu. Kalau mau kasih, itu jadi masalah itu. Karena tidak senang orang ketika dikasih. Makanya standar yang kedua sedekah riya. Itu nomor 2. Sedekah riya. Sedekah riya itu tidak dapat pahala sedekah. Tapi bisa dapat pahala dari satu sisi. Kenapa? Ketika kita sedekah ke orang, kemudian kita riya, itu tidak dapat pahala sedekah. Sedekah riya itu sia-sia sedekahnya. Tapi nanti ketika orang yang dikasih sedekah itu senang, kita dapat pahala. Bukan sedekah pahala, tapi sedekah menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu ada doanya. Nabi mengatakan, ya Rob, berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Nah, makanya sedekah itu dibalik oleh Nabi. Jangan yang bersedekah yang berdoa, tapi yang menerima sedekah. Karena kalau yang sedekah bisa riya, doanya tertolak. Tapi kalau yang menerima sedekah tidak mungkin riya. Nah, itu kuncinya. Nah, itu kaidahnya, makanya Nabi balik itu. Minta. Nabi Isa kan dia yang berdoa. Nabi Musa diminta berdoa ketika sudah sedekah. Untuk umatnya Rasulullah dibalik. Yang berdoa yang menerima. Karena tidak mungkin riya yang menerima. Adakah orang menerima sedekah riya? Tidak ada. Yang riya itu yang bisa memberi. Makanya caleg itu yang selalu bagi-bagi itu ya. Bisa tidak dapat pahala di situ. Tapi dapat pahala menggembirakan orang. Dari situlah sedekah harus diserahkan dengan baik-baik. Ini kuncinya. Makanya diatur itu. Kemudian tingkatan. Wah mulai ini berat ini. Ini baru 2 di bawah. Naik ke atas. Sedekah ikhlas. Ikhlas itu 3 tingkatan. Ikhlas karena tidak ditahu jumlahnya. Ikhlas karena tidak ditahu siapa yang dikasih. Ikhlas karena dia yang menentukan. Itu ada 3. Kalau ada orang minta sedekah, kasih kunci tempat uang tak. Baru bilang ini kuncinya pergi maki ambil. Berani kira-kira. Kenapa? Karena kita curiga. Kalau nak habisi, kan itu. Berarti masih engkau menganggap sesuatu ada nilainya ketika kau hadapkan kepada Allah. Itu tidak mudah. Orang yang masih menganggap uang itu bernilai, maka dia susah pasti memberikan. Atau dia menganggap dia yang mendapatkan uang itu, maka dia susah. Tapi kalau dia yakin ini dari Allah dan saya kembalikan kepada Allah. Itu paling gampang.
Atau sekalian melihat kertas itu tidak ada gunanya. Bahwa ini tidak ada, ini hanya kertas, silahkan ambil kembali. Makanya kalau ada orang dikasih kertas 10 lembar, baru kasih uang 100.000 10 lembar, kasih masuk di laci. Itu kertas kalau cukup 10 hari kita pergi minta, pasti nak kasih ke itu. Karena bilang tidak ada gunanya. Tapi kalau uang 100.000 yang 10 lembar, wah tidak mau kasih ke itu. Kenapa? Karena dia menganggap ini bernilai. Tidak akan menjadi sufi seseorang ketika dia masih menganggap ada nilainya sesuatu. Itu berat itu. Oh, itu. Nggak usah pakai itu ya. Nanti stres kalau itu. Ambil tingkatan kedua. Tidak mengetahui jumlah sedekah. Bagaimana caranya? Ketika celengan lewat, satukan uang di saku. Ada uang 100, ada uang 50, 20.000. Ketika celengan lewat, ambil 1 lembar, jangan lihat uang berapa. Masukkan ke dalam celengan, jangan pernah ketahui berapa jumlahnya. Itu hadis qudsi. Siapa hambaku memberikan kepadaku tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu hadis qudsi. Nah, jadi makanya kalau di rumah ada sedekah subuh, tidak usah lihat uang berapa kita masukkan. Kadang tangan itu ditarik 100, didorong lagi.